Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi manna 'alal mu'minina rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ikhwatal Islam wal iman, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan untuk kita kebenaran dan memberikan kemudahan bagi kita untuk meniti kebenaran tersebut serta istiqamah di atasnya sampai ajal menjemput kita. Kita bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala atas nikmat berupa diutusnya seorang Rasul yang mengajarkan ayat-ayatnya kepada kita. Rasul yang senantiasa menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang besar yang ketika manusia dahulunya lafi dhalalim mubin, telah benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata di zaman jahiliyah, maka Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita Allah sampaikan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mengikuti sunnah dan ajaran beliau sampai akhir zaman. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, masih melanjutkan insyaAllah dalam pembahasan kitab Masailul Jahiliyah, permasalahan perkara ataupun tradisi jahiliyah yang mesti dihindari oleh seorang muslim karena telah nyata kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membedakan antara haq dan batil, untuk membedakan mana ajaran Islam dan mana yang sebatas tradisi jahiliyah. Maka kita mempelajari atau menggali, menelaah tentang tradisi jahiliyah sebagai sikap, cara beragama kita, manhaj, agar kita tinggalkan tradisi tersebut dan kita kuatkan diri kita dalam manhaj, dalam metode beragama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan dan dipraktekkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan yang keempat di antara persoalan atau tradisi jahiliyah adalah at-taqlidul a'ma, yaitu taklid buta. Taklid, apa yang dikatakan dengan taklid? Yaitu dari kata qallada yuqallidu. Qallada yuqallidu dengan lam bertasydid, yang artinya dari kata qiladah, kalung, ya, berasal dari kalung atau qiladah.
Qallada yuqallidu artinya mengalungkan sesuatu, meletakkan untaian tali ataupun benda yang melingkar di leher. Itu namanya qallada yuqallidu, mengalungkan sesuatu. Sehingga kata taqlid ini ya ibarat seseorang mengalungkan tali ke binatang ternaknya, katakanlah di situ kambing, sapi dan sejenis atau binatang ternak yang lain, lalu binatang tersebut siap untuk digiring dan binatang tersebut mesti manut ikut apa kata pemiliknya. Apa kata pemiliknya dia ikut terus. Ya, dia tidak tahu ini binatang ini tidak tahu mau dibawa ke tempat makan atau dibawa ke kandang atau justru dibawa ke tempat penyembelihan untuk disembelih. Dia tidak tahu itu. Maka ini secara bahasa kata taklid demikian. Ya. Jadi dia mengikuti sesuatu ya karena dikalungkan di lehernya sebuah pengikat yang siap untuk tunduk patuh kemanapun diseret digiring. Nah, ini qallada yuqallidu. Adapun secara syar'i, secara istilah definisi taklid ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Rawdatun Nadhir dari Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan qabulu qawlil ghairi bi ghairi hujjah. Qabulu qawlil ghairi bi ghairi hujjah atau biduni hujjah. Menerima perkataan orang lain, menerima perkataan orang lain tanpa hujjah, tanpa ilmu, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, menerima perkataan orang lain tanpa hujjah, yaitu tanpa ilmu dan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting terima saja. Nah, ini taklid. Ya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini yang disebutkan oleh penulis kitab ini, al-mas'alatu rabi'ah, inna dinahum mabniyun ala usulin a'zamuha at-taqlidu. Bahwa kaum jahiliyah, agama mereka atau tata cara berkeyakinan mereka, tata cara ya, beragama mereka dibangun di atas pondasi. Dan pondasi terbesarnya adalah taklid. Pondasi terbesarnya adalah taklid. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar awalihim wa akhirihim. Maka taklid ini adalah kaidah yang besar untuk seluruh orang-orang kafir, baik di masa-masa permulaan ataupun masa-masa yang terakhir, masa-masa belakangan. Ya, ini kaidah, ini prinsip, ini landasan berfikir, kerangka berfikirnya orang-orang kafir ya, untuk keseluruhan, baik mereka yang hidup di permulaan ataupun mereka yang belakangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Dan demikianlah kami tidak mengutus seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad.
Kami tidak mengutus seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad dalam sebuah desa, perkampungan atau wilayah. Tidak kami utus seorang pemberi peringatan pun, tidak kami utus rasul manapun kecuali mereka yang kaya, mutrafuha, orang yang hidup mewah. Ya. Di antara mereka akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapati dahulu ayah-ayah kami, kakek-kakek kami, nenek moyang kami telah berada di sebuah keyakinan, telah berada di sebuah agama. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami selalu mengikuti apa yang mereka tinggalkan, selalu mengikuti jejak mereka. Nah, ini orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam punya pondasi, punya landasan berpikir seperti ini. Ketika Allah utus Rasul membawa peringatan kepada mereka, ya, mereka tidak akan mau mengikuti kecuali yang mereka katakan itu yang tadi. Kami dapati kakek moyang kami dahulu di atas sebuah prinsip, di atas sebuah tatanan beragama. Nah, itulah yang kami ikuti. Tak perlu ada Rasul yang datang, tak akan kami ikuti, kata mereka. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini dalam surat Luqman ayat 21, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, ikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah, lantas mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mau mengikuti apa yang telah kami dapati dari kakek-kakek kami, ayah-ayah kami dahulu. Awalau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Walaupun ternyata setan-setan itu menggiring, mengajak kakek moyang mereka itu kepada neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, tetap mereka ikuti. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat syarah penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Min masail jahiliyah annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Perkara jahiliyah, ya, yang mesti dihindari seorang muslim. Jangan menyerupai mereka, bahwa mereka itu orang-orang jahiliyah, ya, mereka tidak membangun landasan beragama, berprinsip, berkeyakinan, berakidah di atas apa yang telah dibawa oleh Rasul. Tidak membangun keyakinan di atasnya. Akan tetapi wa innama yabnuna dinahum ala usulin ahdathuha hum min indi anfusihim wa la yaqbaluna at-tahula anha. Akan tetapi mereka membangun agama mereka, membangun prinsip berkeyakinan mereka itu di atas pondasi yang sebenarnya mereka bikin sendiri. Lalu mereka saling mengikuti. Mereka bikin sendiri dari diri-diri mereka, dimunculkan dari pendapat mereka, dimunculkan dari ide-ide mereka, lalu yang lain sebagai generasi di bawah mereka cuma mengekor, cuma mengikuti. Ya, seperti yang tadi diseret kemanapun dia mau karena lehernya sudah diikat, apalagi ditusuk hidungnya, itu lebih lembek lagi dia. Ya.
Para kadangnya bantiang tu. Kalau berfikirnya mai lo orang tai lo dinya tu. Tapi dek bakabe lihia ko tak lo iduang tadi. Lunak jadinya. Kalau tanago ndak manga-manga dah. Jawi 800 kilo saya tairi di orang. Padahal 800 kilo itu ukurannya bisa mairi 10 orang. Bisa mairi 8 orang minimal. Tapi orang surangnya ketek lo lah. Anak ketek paja patang baru. Bisanya mai lo bantiang kadang tu. Itu ukurannya. Ya, dan itulah analogi sebuah taklid. Sebatas mengikuti. Wala yaqbaluna tahawula anha. Dan tidak mau mengikuti perubahan. Padahal Rasul datang membawa perubahan. Ya, kalau binatang kita bicarakan, oke, wajar mereka tak punya akal. Ya, mereka tidak diberikan akal untuk berfikir, walaupun mereka punya otak. Ayolah mak otaknya, tapi akal tak ada. Itu binatang, wajar mereka seperti itu. Ya, bahkan otaknya pun sebagai konsumsi manusia. Nah, mereka memang diciptakan oleh Allah untuk keadaan seperti itu. Ya, maka orang-orang kafir Allah analogikan balhum kal an'am wa hum kal an'am balhum adall. Ulaika kal an'am balhum adall. Orang-orang kafir itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Karena binatang ternak wajar mereka itu tak punya akal untuk berfikir, dan orang kafir diberikan akal oleh Allah untuk berfikir tapi tidak dipakai. Itu lebih sesat. Lebih sesat. Dan inilah tradisi jahiliyah, ya, sehingga mereka mati-matian untuk mengikuti apa yang pernah dikatakan oleh pendahulu-pendahulu mereka, hanya di situ. Tidak mau menerima perubahan. Ya, bahkan dibawa perubahan itu oleh Rasul sekalipun, oleh utusan Allah yang menyampaikan wahyu, mereka tidak mau ikut. Ya, mereka tidak mau ikut. Karena bagi mereka cukui lah awak dan lah biasa-biasa kau saja. Yanglah dari dulu kau hanya awak dulu nenek awak modeko nyokarajo karena cukui itu. Orang-orang kini kau baca-baca hadisnya, dia bahas di musaji Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Anda laku di kami itu dah. Itu analoginya hari ini jemaah. Ya, cukupilah nantaralah saja, nanlah biasa-biasa di kampung kau. Jangan diganti juga lah. Padahal ya, yang mengganti ajaran jahiliyah itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini manhaj, metode dalam beragama. Orang jahiliyah punya manhaj taklid. Maka orang mukmin punya manhaj ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-muhakah bi an yuqallida ba'daha ba'dan, bi an yuqallida ba'dhum ba'dan wa in kana al-muqalladu la yasluh lil qudwah. Jadi taklid itu bermula ya, dari prinsip, dari omongan, dari tata cara hidup orang-orang terdahulu yang itu merupakan hasil karya mereka sendiri. Lalu menjadi hikayat-hikayat. Ya, itu berasal dari ide mereka sendiri, dari hikayat-hikayat mereka sendiri, sehingga sebagian mengikut kepada sebagian yang lain. Sebagian mengikut kepada sebagian yang lain. Walaupun yang diikuti itu tidak pantas untuk diikuti. Walaupun yang diikuti itu tidak pantas untuk diikuti. Ya. Sehingga walaupun sebagaimana dalam ayat yang tadi telah diutus seorang Rasul yang memberi peringatan kepada mereka, mereka itu ya ketika sudah punya harta, ketika sudah punya kedudukan, ya, malah mereka mengatakan,
kami orang-orang kuat di sini, orang-orang hebat di sini, itu cukup dengan apa yang dahulu dibawa oleh kakek moyang kami. Ya. Lalu bagaimana dengan Anda? Ya, kami saja nih orang-orang kaya, kami saja orang-orang berpangkat, berkedudukan ikut. Maka Anda siapa? Kata mereka. Ya. Maka ini sebuah kesombongan yang dibangun untuk membenarkan taklid. Kesombongan akan harta, kesombongan akan kedudukan yang dibangun untuk menggiring manusia untuk mengekor kepada apa yang telah ada sebelumnya. Maka kata mutrafuha di sini, hum ahlur rafahiyah wal mal fil ghalib li'annahum ahlus syarri wa adamu qabulil haqq. Mereka sebagaimana Allah katakan tadi, mutrafuha, orang-orang yang punya kehidupan mewah, mereka yang kaya, yaitu memiliki harta pada umumnya. Ya, pada umumnya, walaupun tidak semua orang kaya seperti itu sifatnya, tidak. Tetapi ini Allah membahasakan pada umumnya orang-orang kaya di zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah itu mereka pengekor keburukan. Wa adamu qabulil haqq, dan tidak mau menerima kebenaran. Khilafud du'afa wal fuqara, berbeda dengan orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Fa inal ghaliba alaihim at-tawadhu' wa qabul haqq. Karena yang umum di antara mereka, bukan juga semuanya, tidak, tapi secara umum orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin ini justru mudah untuk menerima kebenaran. Mudah untuk menerima kebenaran. Nah, ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dakwah beliau, yang banyak mengikut beliau di awal-awal, di permulaan itu ya semacam Bilal bin Rabah, seorang budak, mudah menerima kebenaran. Ya. Kemudian juga orang-orang yang miskin, yang tidak kaya di antara mereka, yang di awal-awal itu ya lebih banyak, walaupun tidak semua. Ada juga di antara mereka yang awal-awal itu ada Uthman bin Affan. Tapi kalau dilihat persentasenya, mungkin 75% ke atas itu orang miskin. 75% pengikut Nabi Muhammad SAW di awalnya itu sekitar segitu untuk mengikut kebenaran. Dibandingkan dengan orang-orang kaya. Ya, betapa kayanya ketika itu Abu Lahab, Abu Jahal, pemuka kaum, berapa biaya apa yang mereka miliki, ya, kekayaan. Tentu seperti ini mesti menjadi perhatian bagi kita, karena sebagian manusia dek lai mako tak namuh banah, karena punya sesuatu, ya, sehingga merendahkan orang lain. Karena punya jabatan, punya harta, merendahkan orang lain, akhirnya jauh dari kebenaran, wal'iyadu billah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ahlur rafahiyah atau mutrafuha di sini, orang-orang jahiliyah, sulit untuk menerima kebenaran? Yakni lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul. Karena mereka merasa cukup. Kami tidak butuh, kata mereka, kami tidak butuh kepada engkau wahai rasul-rasul, wahai utusan-utusan Allah, kami tidak butuh kepada kalian. Yaz'umuna anna hadha yughnihim an ittiba'ir rusul. Karena mereka mengklaim, menganggap, wah, dengan kekayaan ini sudah cukup. Sinyolah kama jaya wa lehawa salah do modeko-modekonya tak punya dah. Sianya. Kadang di kampung-kampung banyak seperti itu, jemaah. Kalau nan baca cerita nan mengecek ko bawa auto mewahnya, bawa piti bagi-bagi ke masyarakat, toh orang patuah situ. Orang namuase menurut situ. Dia gi aku menurut orang tu. Tapi kalau nan mengecek itu dah iko lo. Nannya punya. Dodinya. Walaupun yang disampaikan ayat Al-Quran dan hadis Rasul, mereka tolak. Itulah gambaran ahlul jahiliyah tadi. Ya, diukur dengan kekayaan. Walaupun nanti ada di bab-bab berikutnya lebih detail persoalan ini tentang kekuatan tadi yang dimiliki. Ya, namun di sini saling terkait. Bagaimana taklid itu dibangun, sehingga mereka ahlul rafahiyah tadi, orang yang
harta, punya kedudukan, itu mereka lah yang menggiring manusia untuk taklid. Kok le orang kayu nan mengece didanga. Tapi kalau nan bangsa ilo nan ka mengece le jantilah. Itu menjadi tradisi ya dari kalangan jahiliyah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam beragama ini perlu kita pahami ya, ada tadi istilah taklid yang pertama, dan ini yang diingkari. Dan ini yang diingkari. Ya, karena qabulu qaulil ghairi bi ghairi hujjah atau biduni hujjah. Menerima pendapat seseorang tanpa hujjah, tanpa ilmu dan tanpa alasan yang dibenarkan. Maka kalau berbicara tentang menerima pendapat orang lain, itu tidak semuanya tercela. Tidak semuanya dilarang menerima pendapat orang lain. Nah, maka ada namanya ittiba, yaitu menerima pendapat orang lain dan kita tahu dari mana pendapat itu berasal. Kita tahu dari mana pendapat itu berasal. Ketika pendapat itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita ikuti, maka sudah berubah namanya menjadi ittiba, mengikuti. Ya, berbeda antara taklid dengan ittiba. Kalau taklid tidak tahu dari mana mengambilnya. Ya, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau katakan, la tuqalliduni, ya, wala Syafi'i, wala Al-Auza'i, wala Thawri, walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku, kata Imam Ahmad. Jangan pula kepada Imam Syafi'i, kepada Al-Auza'i, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ambillah referensi itu dari mana mereka mengambilnya. Artinya ada hujjah, ada alasan, ada ilmu, sehingga alasan ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengikuti seseorang itu tidak mutlak dicela. Ya, mengikuti seseorang tidak mutlak tercela. Yang tercela adalah ketika mengikuti sebatas mengekor. Nah, makanya disebut taklid buta. Buta kita dari apa yang dibacakan, dibawakan oleh orang yang kita ikuti. Nah, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun sebagian orang-orang yang taklid, mereka memiliki prinsip. Kami mengikuti seseorang, benar dan salahnya, maka orang itu yang bertanggung jawab dia kepada Allah. Ini banyak. Jadi kami mengikuti seseorang, benar atau salah orang yang kami ikuti, dialah yang akan bertanggung jawab dan menanggung dosa kami nanti di hadapan Allah. Ini menjadi anggapan, ya, menjadi argumen sehingga orang dahlah awak yo kalau mengaji yo buya itu senyo. Nyo sampaikan, bana nyo sampaikan, salah nyo sampaikan, awak sekedar ikui. Kalau ternyata salah kan inyo junan ka badoso. Inyo nan ka manangguang doso. Dan awak kau kan pengikut saja. Subhanallah, ini dibangun, ya, disebutkan, ya, disampaikan di tempat-tempat umum, di masyarakat, bahkan menjadi prinsip. Awak yo siapa buya nak nanya kini, kau buyanya, ya, dah diikuti, ya, dipelajari, cocok. Kalaulah merasa cocok, ayo cik itu silah buya. Lah merasa cocok, yo cik itu juanya. Ya. Jadi tidak perlu berguru kena lain dah. Itu salah. Ambo kalau kau buyanya kama jo pai buya aku maisi ambo datang. Biarlah jauh bagai. Kok leh buya itu jo. Tapi kalau ndak buya itu do, biarlah ndak. Ini mulai masuk bahkan ke sebagian kalangan yang sudah kenal kajian. Ya.
menganggap dai itu maksum, lepas dari kesalahan. Bahkan sampai terlontar. Ya kalaupun salahnya nanti awak sekedar ikut saja gitu. Kan ini aja nan kama nangguang dosa. Ini berijtihad, awak ikut. Subhanallah. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Perlu kita ya renungi di dalam surat Al-A'raf ayat 48 dan sampai 49 kalau tidak salah, nanti silakan dicek lagi. Ya, jangan sembarang langsung percaya saja, maaf aku taklid lah, tapi cek surat Al-A'raf 48 49 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Maka dikatakan kepada kaum-kaum, kepada umat-umat, orang-orang kafir, orang-orang ya yang pengekor tadi, orang-orang yang taklid tadi. Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kalian kepada neraka yang telah didahului oleh orang-orang sebelum kalian, didahului untuk masuk neraka ini dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ya, hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Maka para pengikut tadi sebagai orang yang belakangan masuk neraka, ya, karena tokoh sesat, tokoh menyimpang itu memang lebih awal dia masuk neraka. Bukan berarti pengikutnya tidak masuk neraka, tapi ikut juga walaupun belakangan. Maka ketika itu para pengikut protes kepada Allah, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, ya Rabb kami, ini nih mereka-mereka ini yang dulu kami ikuti dan ternyata menyesatkan kami, ya Allah. Nah, maka berilah mereka azab 2 kali lipat. Maksudnya apa? Kami ini tidak salah nih, azab untuk kami ini limpahkanlah ke mereka gitu. Nah, itu yang mereka inginkan. Merasuk protes kepada Allah. Ya. Maka Allah katakan, qala likullin dhi'fun walakin la ya'lamun. Seluruh kalian, baik para pengikut atau yang diikuti, punya jatah, punya balasan, ya, berupa azab yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ini salah satu gambaran jemaah yang mencintai dan memuliakan karena Allah. Maka tidak bisa kita mengatakan kalau sudah ikut fulan berarti fulan itulah yang menanggung dosa kita. Ya. Maka di ayat berikutnya para orang-orang tokoh-tokoh menyimpang itu yang diikuti akan juga berkata, ya, wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqul adzaba bima kuntum taqsibun. Ya. Mereka katakan, wahai para pengikut, ya, kalian itu tidak punya keutamaan dibanding kami. Ya. Maka sudahlah, sekarang ya rasakan saja nih azab dari Allah atas apa yang kalian perbuat, atas apa yang kalian lakukan. Ya rasakanlah azab Allah, sama-sama kita rasakan gitu. Ya, sama-sama dirasakan. Nah, di sini bima kuntum taksibun, karena apa yang telah kalian lakukan. Ya, kita melakukan sesuatu karena sekedar mengekor itu berdosa. Ya, bukan berarti tidak ada dosanya, sekedar mengekor. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, ya, mereka akan senantiasa selalu berusaha mencari kebenaran. Selalu berusaha mencari kebenaran, tidak membiarkan diri hanya terus-terusan dalam kebodohan. Maka orang beriman itu belajar sebatas kadar kemampuannya, sebatas kadar kemampuannya. Dia berusaha terus untuk belajar, berusaha terus untuk belajar, nah, untuk mengetahui referensi-referensi kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Itu dia pelajari terus.
Sehingga kalaupun dia mendengar perkataan seorang guru, ya bukan berarti orang beriman itu tidak berguru, tetap dia berguru, nggak mungkin kita tidak berguru. Apa kita bisa mengklaim kita bisa paham Al-Quran berdasarkan mimpi? Datang tiba-tiba pemahaman itu langsung kepada kita, tidak mungkin. Mesti ada guru yang menyampaikan kita. Maka orang-orang yang jujur dia ketika berguru mencari kebenaran, yang diikuti dari guru itu adalah kebenaran yang disampaikan guru. Tidak cukup hanya kata guru. Tidak cukup hanya apa kata guru. Tapi dia cek dari mana gurunya itu mengambil. Oh, dari Al-Quran ayat berapa, surat apa. Dari hadis, hadis yang mana. Yang mana referensinya, ini bukunya, silahkan dibaca. Seperti itu. Nah, maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Seorang guru pun demikian. Tidak ada hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ketika kita mengajar kemudian bahasanya pokoknya begitu. Iko hukumnya kau Ustaz. Haram. Bada haram. Ya pokoknya haram lah. Pokoknya begitu. Dari mana sumber haramnya? Dari Al-Quran atau dari hadis atau Ustaz? Anda pokoknya begitu. Kau namo ikut ambo ikut. Kau nak paikian. Jangan sampai seperti itu. Ini taklid, mengajarkan orang untuk taklid. Ya. Tetapi kalau dia jujur dalam mengajar, mestinya dia bawakan referensi dari mana. Maka ada kajian-kajian kitab. Ya, supaya jamaah bisa lihat ini dari kitab mana. Ya enggak diutanya ada uyah aku. Saya lihatlah aku sumber. Seperti itu. Ya. Malah kalau di kalangan awam, ya mungkin dek kurang tahu tadi di masyarakat di kampung-kampung mencari orang ngaji-ngaji pakai buku, enggak main dah. Ngaji itu dari koha. Dari si koha, tunan mengaji, subhanallah. Nan dari siko tu nan babayo jemaah. Iko bisa mengolak-ngolak orang. Saya mengicuh-ngicuh orang. Bahkan dulu sering ya disampaikan dalam ceramah-ceramah, khutbah-khutbah tanpa ada apapun yang dibawa. Tanpa ada referensi. Ya sebutlah begitu, begini dan begitu. Akhir jamaah badek madeko caro beribadah. Kecil ustaz tu begitu. Sebatas itu. Awak sekedar ngikut kecil ustaz tu. Ini bahaya. Bagi yang mengajar pun bahaya dan bagi yang mengikuti bahaya. Karena ancamannya jelas tadi, neraka. Ya, apalagi yang diajarkan itu kesesatan. Malah kini jemaah yang kami muliakan, orang kalaulah tinggi kepercayaan masyarakat kayaknya, lah banyak pengikut. Itu peluang untuk menyampaikan kesesatan lebih besar. Peluang untuk menyampaikan kesesatan lebih besar. Bahkan tidak, awak akan diikuti dari orang. Salah atau banan awak sampaikan, orang akan ikut. Orang lah terlanjur percaya tadi. Azan kita dulu. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Amma at-taqlidu fil khairi fahadha yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Adapun mengikuti seseorang dalam kebenaran, mengambil perkataan seseorang dalam kebenaran, ini disebut dengan ittiba, atau iqtida' nama lain, yaitu mengikuti karena tahu sumber kebenaran tersebut. Maka ini tidak masalah, malah seharusnya seperti itu. Seharusnya memang kita ketika belajar, kita mengikuti kebenaran itu yang disampaikan oleh guru kita. Tidak mungkin kita otomatis tiba-tiba ngaku dapat kebenaran tanpa ada yang menyampaikan kepada kita. Karena keistimewaan Islam ini adalah sanad tadi. Ada rantai yang bersambung kepada Nabi SAW. Kebenaran yang disampaikan dari Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, kemudian kepada tabi'ut tabi'in, kepada ulama setelahnya, sampai kepada kita. Saling kita ambil dari guru di atas kita, yang ilmunya itu yang bersambung ke Nabi SAW.
Ya tidak mesti orangnya yang memiliki rantai, tetapi ilmu yang disampaikan itu punya rantai kebenaran sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita berguru, walaupun berguru itu ada yang langsung talaqi kepada guru yang hidup di masa itu, ada yang mengambil kitabnya, berguru kepada bukunya, ya diajarkan dari muridnya. Nah, ini salah satu bentuk pengambilan kebenaran sehingga kita berittiba, mengikuti itu. Nah, di dalam berittiba yang kita ambil adalah kebenaran. Ketika para ulama menyampaikan kebenaran, kita tidak fokus pada satu orang saja, tetapi juga membandingkan dengan ulama yang lain yang mereka sama-sama menyampaikan kebenaran. Walaupun terkadang ada perbedaan, ada perselisihan dalam persoalan-persoalan tertentu, ya, dalam ranah yang memang dibolehkan berselisih, ya. Maka dalam perkara seperti ini kita mengikuti mana dalil yang lebih, ya, mudah kita terima, kita pahami, yang kita, ya, bisa mengerti dengan itu sebagai kebenarannya. Ada perbedaan pendapat tentang suatu persoalan. Seorang alim ini katakan begini boleh, seorang yang lain mengatakan tidak boleh. Dua-duanya membawakan dalil kebenaran. Dua-duanya menyampaikan cara pandang dengan manhaj yang benar. Nah, namun yang satu ini sulit kita rasanya untuk berhati-hati. Tapi yang satu yang lain, inilah yang nyaman hati kita, lebih hati-hati terhadap dosa. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan haram. Lebih hati-hati kita melihat kepada yang haram ini, jangan sampai inilah ternyata haram dan saya tetap ikuti. Maka lebih hati-hati, ini kita ikuti. Nah, seperti itu, ya. Maka walaupun terkadang di waktu yang lain kita ikut kepada ulama yang A ini, ittiba kepada ulama yang satunya lagi, tapi di waktu yang lain kita pindah, ya, berpindah kepada pendapat ulama yang mendekati kepada dalil yang kita nyaman dengan itu. Jadi ittiba itu memungkinkan seseorang untuk berpindah-pindah kepada guru yang lain. Adapun taklid tidak. Kalau taklid dia fokus kepada satu saja, fokus kepada satu guru atau satu kelompok, ya. Ada yang taklid kepada guru, ada taklid kepada kelompok, sehingga tidak mau berpindah kepada kelompok lain, tidak mau berpindah kepada guru yang lain. Ini taklid. Akan tetapi ittiba dia memungkinkan untuk berpindah kepada guru-guru yang lain selama yang disampaikan itu adalah kebenaran. Ya, mayoritasnya mereka menyampaikan kebenaran, namun ada beberapa perkataan yang itu ternyata kurang nyaman di hati karena ada kebenaran yang terlewatkan. Ya, karena memang tidak pernah ada satu orang pun yang menguasai agama ini semuanya. Tidak ada satu orang pun, ya, setelah Nabi Muhammad SAW yang menguasai Islam ini dari A sampai Z-nya. Pasti ada beberapa hal yang terlewat karena tidak tahu tentang dalil itu, atau menganggap bahwa dalil itu sahih, ternyata dia dhaif ataupun maudhu, ya, terlewat. Bisa jadi. Maka ketika itu terjadi, saat kita ittiba, kita tidak fokus saja kepada guru yang pertama, namun kita lebih nyaman kepada guru yang kedua, ya, walaupun kita banyak mengikuti perkataan guru yang pertama. Ini ittiba, ya, selama kita tahu dari mana guru tersebut mengambilnya. Qala ta'ala an Yusuf alaihi salam, Allah Ta'ala katakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dalam surat Yusuf ayat 38. Dan aku mengikuti agama ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq, ya, dan Yaqub, ya, para nabi, karena mereka menjalankan kebenaran tauhid. Nabi Yusuf paham yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub itu tauhid.
Sehingga beliau katakan, maka lana an nusyrika billahi min syai. Kami tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk menyekutukan Allah sedikit pun. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah, maka ketiga-tiga nabi yang disebutkan dalam ayat ini sama agama mereka, berprinsip dengan prinsip tauhid. Ya, agama millah yang lurus, agama yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, ini yang diikuti. Nah, jadi Nabi Yusuf tahu dari mana kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya, tidak sekedar ikut-ikutan. Nah, ini makanya namanya ittiba' wattaba'tu kata beliau. Begitu pula di dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Sampai akhir ayatnya. Ya, dan orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar beserta orang-orang yang berittiba kepada mereka. Nah, mereka itulah yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah ridha kepada mereka, diberikan surga oleh Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan sampai berikutnya. Maka di sini ada kata walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan, yaitu mengikut kepada para sahabat as-sabiqun al-awwalun tadi, ikut kepada mereka karena tahu dari mana mereka mengambil, itu bi ihsan, tahu kebenaran yang dibawa oleh mereka. Ya, tidak sekedar oh saya favorit saya sahabat adalah Umar, maka Umar saja terus, Umar bin Khattab saja terus, Umar saja terus, apa-apa harus Umar, masalah ini Umar, masalah ini. Itu taklid namanya. Ya, padahal kebenaran yang dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ada pula pada Abu Bakar As-Siddiq, ada pula pada Ali bin Abi Thalib, ada pula kepada Utsman bin Affan, ada pula pada sahabat-sahabat yang lain, mau junior ataupun senior. Ya, mau itu yang lebih tua, ya Al-Abbas paman beliau, atau cucu anaknya Ibnu Abbas, ya lebih muda, ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka dalam hal ini ya mengikut kepada para sahabat kita seluruhnya, karena kita tahu yang dibawa oleh para sahabat adalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak taklid secara individu. Ya, saya idolanya Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar saya tidak suka. Bagaimana mungkin kita mengatakan demikian? Ya, padahal di sini walladzina tabauhum, mereka yang mengikuti mereka, bukan satu-satu. Kita bukan dalam pertandingan sepak bola. Kalau suka dengan klub A, mesti benci dengan klub B. Apalagi saling berlawanan, itu bola itu. Tapi kita di sini beragama, mengikut kepada para ulama tadi. Nah, ya, jadi kita mengikut kepada para ulama. Ya, apalagi ijma mereka, bukan kepada individu satu ulama. Ini penting kita bedakan antara mengikuti para ulama dengan mengikuti satu ulama. Kalau satu saja ini bisa tergiring kepada taklid, kepada ta'assub, fanatisme. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Bahkan dia pun menggiring orang lain untuk ikut dia saja. Diajak ustaz kau untuk tabligh akbar kemari, enggak nyado ilmu yang ada dinya dulu dia boh. Harus dia saja diikuti terus. Padahal kan tidak ada masalah, orang ada guru 1, guru 2, guru 3, guru 4, Imam Bukhari ribuan gurunya. Selama itu yang dibawakan kebenaran kita terima. Ya, selama membawakan kebenaran kita terima. Tidak hanya satu kepada dia saja. Dia ajak kajian bawa guru yang lain, enggak. Ada yang ada nama guru itu ada sama saya. Guru itu menyimpang ini, menyimpang ini, menyimpang. Yang benar saya sendiri. Akhirnya mengajak orang kepada taklid. Maka jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Ta'ala, kita belajar dari beberapa guru sebagai perbandingan. Ya, kita tahu kan yang dibawa ini kebenaran, kebenaran, kebenaran. Nah, namun ketika yang tidak dibawa adalah tidak dibawa kebenaran, tapi yang dibawa adalah kebatilan. Nah, di situ baru kita berlepas diri. Ya, kita tidak mau mengikuti kebatilan. Ya, maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian
فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum jahiliyah dengan terpuruknya mereka dalam taklid, sehingga Allah katakan, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku menasihati kalian wahai umat manusia kepada penghambaan diri kepada Allah, kepada sebuah prinsip antaqumu lillah, hendaklah kalian menghadap hanya kepada Allah, berbuat beragama karena Allah, baik karena kalian berdua atau kalian sendirian. Thumma tatafakkaru, dan hendaklah kalian berfikir, ma bi sahibikum min jinnah, berfikirlah kalian, baik dalam keadaan kalian ramai-ramai diskusikanlah, atau kalian dalam keadaan sendiri merenunglah bahwa yang dibawa oleh kawan kalian ini bukanlah masalah kegilaan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan masalah kegilaan. Nabi Muhammad tidak ada kegilaan sedikit pun. Karena orang-orang jahiliyah menganggap sesuatu yang baru yang dibawa oleh Allah dan Rasul, tapi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh kakek moyang mereka, dianggap gila. Halo, kau orang baru-baru kau nan dibawanya lain nan diajaran ayah kami dulu, kinilah tibolon bagi lo nya tu. Seperti itu. Kami lah biasa model-model kau tibol orang kini baca-baca hadis gilo nya tu. Tangan di kanyang. Subhanallah, ini perumpamaan ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Tidak gilo kan Nabi Muhammad itu doa itulah. Karena orang jahiliyah menganggap itu. Yang berbeda dengan apa yang mereka taklidkan selama ini dianggap gila. Wa qawlihi ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ikutilah, ittiba'lah ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Rabb kalian, dari Allah taala, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain Allah sebagai wali-wali kalian, sebagai kalian anggap penolong. Qalilan ma tadhakkarun, namun sedikit di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Waliyadzubillah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah renungan bagi kita sekaligus sebagai prinsip dalam kita beragama. Jangan sampai ada taklid yang kita munculkan baik kepada sebuah yayasan ataupun sebuah komunitas, ataupun kepada seorang tokoh atau sebuah kelompok, golongan dan seterusnya. Maka Syekh Shalih Fauzan dalam hal ini beliau menasihatkan kepada kita untuk kenalilah kebenaran, kenalilah kebenaran sehingga kita tahu siapa orang-orang di atasnya untuk kita ikuti. Kalau kita sekedar mengikuti seseorang, kita enggak tahu apakah yang dibawanya itu kebenaran atau kebatilan. Kalau sekedar mengekor kepada seseorang, apa yang dikatakan orang itu kita anggap itulah yang wajib diikuti, kita enggak tahu. Jangan sampai ternyata yang dibawa itu, yang dibawakan oleh mereka itu adalah mengajak kita kepada neraka. Ini telah diwanti-wanti Nabi SAW akan ada di akhir zaman ad-du'atu ila jahannam, ila abwabi jahannam. Para dai yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ini mesti diwaspadai. Ketika sekedar mengikuti, lihat orang saja bisa berubah-berubah, bisa pelin-pelan dia. Tadinya di atas sunnah dengan mantap sekali di atas akidah dan manhaj. Tapi subhanallah ada fitnah masalah ini dan itu berubah haluan. Ndak kawan wak ledoh. Berubah haluan. Ini banyak, tidak sedikit. Tidak hanya di Indonesia, di luar. Tadinya Masya Allah subhanallah dalam kajian-kajian luar biasa. Tapi belakangan sudah ini
ikut politik ini dan itu, sudah mulai menghalalkan segala cara, ya, mulai bermesraan dengan orang-orang kafir. Lihat betapa hati seseorang itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita meminta istiqamah kepadanya Subhanahu wa taala? Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, bagaimana mungkin kita akan mengikut kepada satu orang saja? Padahal satu orang itu cuma memiliki satu hati yang sangat gampang dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalilah kebenaran itu, kita lihat orang-orang yang ada di atasnya, kita belajar kepadanya karena kebenaran yang dibawakannya. Bukan karena ketokohan dia, bukan karena keterkenalannya dia, bukan karena dia diikuti oleh orang banyak. InsyaAllah pekan depan kita bahas tentang orang banyak lagi ini antara masalah jahiliyah. Ya, tetapi kita punya prinsip beragama, kita punya manhaj beragama mengikut kepada kebenaran, ya, sehingga tidak kita cukupkan kepada satu orang guru saja. Belajarlah kepada banyak guru selama mereka di atas akidah dan manhaj yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita di atas Islam, di atas iman sampai ajal menjemput kita. Allahu taala alam. Ada satu pertanyaan dari satu jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz. Sekarang kan sudah banyak wanita bercadar jadi konten kreator. Jadi konten kreator. Bahwa banyak wanita bercadar jadi konten kreator. Bisa jadi ada, bisa jadi mungkin di TikTok atau di mana, mungkin yang mengikuti medsos bisa tahu ini kan. Kalau tidak mengikuti medsos mungkin tidak tahu, mungkin antum dah lihat medsos. Jadi karena udah banyak yang bilang kalau konten kreator itu uangnya haram, jadi ummahat yang jadi konten kreator ini mengambil pendapat dari ulama yang membolehkan konten kreator. Jadi mereka berhujjah pada pendapat yang membolehkan cari uang jadi konten kreator. Jadi bagaimana dengan ini, Ustaz? Apa bisa disebut taklid buta dalam masalah ini? Syukran atas jawabannya. Wa'afwan. Barakallahu fikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Ini perlunya tadi masalah taklid kita bahas. Para ulama kalaupun benar membolehkan konten kreator, ya, mereka timbang dulu mana yang boleh ranahnya dan mana yang tidak, mana adabnya, mana tidak beradab. Itu para ulama berprinsip seperti itu, tidak bergampangan mereka. Ya, konten kreator yang dibolehkan sebagian ulama itu dakwah yang disampaikan oleh laki-laki dengan konten yang benar, tanpa musik, ya, tanpa tergiring kepada subhat dan seterusnya. Ada syarat-syaratnya A sampai Z, full syarat. Tidak mutlak. Jadi kalau orang taklid, oh ada ulama yang membolehkan konten kreator, kalau itu pukul rata boleh semuanya. Ini bahayanya tadi. Ya, selagi ada yang membolehkan maka dipukul rata. Dibuatlah konten ya tentang wanita bercadar yang kemudian ya berhias juga dengan cadarnya, ada cadar kupu-kupu katanya, ada cadar ini dan itu, atau tutorial cara memakai cadar, tadi tidak pakai cadar, sekarang pakai cadar, atau apalagi suka sekali untuk pamer, untuk menampilkan. Maka jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Ta'ala, wanita itu hijabnya adalah rumah-rumah mereka. Hijab seorang wanita adalah rumah-rumah mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Maka apabila wanita keluar, istasyrafaha syaitan. Kalau wanita keluar dari rumahnya, maka wanita tersebut dibikin indah, dipercantik oleh setan. Memang kan tidak keluar rumah, memang badannya tidak keluar rumah, tapi gambarnya keluar sampai keluar negeri sana. Gambarnya yang keluar dari rumahnya, itu sama keluar rumah berarti. Ya, menjadi konten kreator walaupun dalam rumahnya saja untuk bicarakan ini dan itu. Ini tidak layak wanita ditampilkan di hadapan kaum laki-laki. Tidak layak wanita ditampilkan di hadapan kaum laki-laki walaupun isi kontennya benar. Nah, wanita berdakwah secara terbuka itu hanya untuk kalangan wanita. Bukan wanita kemudian
ya menampilkan diri di hadapan laki-laki, dan ini cenderung kepada fitnah. Karena setan yang membawakan, yang menghiasi mereka berdasarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kita memungkiri itu? Kecewa yang ndak baaras, yang ndak doa te kiku mereka. Tapi bagi orang yang menyaksikan, apa mereka satu pikiran, satu pendapat dan satu nafsu? Subhanallah. Ya, jemaah yang mencintai dan memuliakan karena Allah Ta'ala. Bahkan, na'udzubillah, justru sebagian ya laki-laki justru tergoda dengan melihat perempuan bercadar. Lebih tinggi godaannya dan tingkat penasarannya lebih tinggi. Ini nyata. Mungkin perempuan tidak tahu. Ya. Lebih tinggi tingkat kecurigaannya. Bahkan ada kasus salah satu ikhwan kita yang katakan, ini ada ikhwan kolektor foto-foto akhwat bercadar. Dikumpulkan di Facebook, di mana-mana, di TikTok, dikumpulkan foto-foto akhwat bercadar. Lalu dia membayangkan sesuatu di situ. Na'udzubillah. Nah, bagaimana mungkin kita katakan seorang wanita bercadar jadi konten kreator? Wal'iyadzubillah. Ini tidak pantas. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam meninggalkan seorang guru yang dulunya kita ikuti kajiannya, dikarenakan sekarang terasa sering aneh ceramahnya, haruskah meminta izin lebih dahulu atau tinggalkan saja? Terlalu sopan kita minta izin. Sudah tinggalkan saja. Tinggalkan. Nah, ya, kalau kita berani untuk berkirim surat, itu lebih baik. Ya, atau kita sampaikan baik-baik. Ya, kadang guru kita ini tidak tahu kalau dia sudah menyimpang. Ya, dia nggak sadar kalau dia sudah menyimpang. Ya, minimal kalau kita ingin tetap menjalin ukhuwah dengannya, suatu ketika ajak ngopi, ajak ngobrol, ya kan. Kemudian kita tanyakan, Ustaz, saya lihat ini pendapat antum kok sudah berbeda. Dulu antum mengharamkan musik, sekarang kok sudah main musik ini. Nyanyi-nyanyi sama istri antum di Facebook ini kan. Ini gimana? Wah, ya mudah-mudahan dia berpikir di situ. Ya kan? Mudah-mudahan dia berpikir. Tapi kalau dia, wah, saya punya hujah yang lain akan begini, sudah. Ustaz, mohon maaf Ustaz, ana pamit. Silakan. Tidak ada masalah. Ya, kalau berani untuk menyampaikan seperti itu terang-terangan, tapi ingat jangan sampai kemudian termakan syubhat berikutnya. Jangan sampai termakan syubhat. Karena dia punya punya hujjah untuk dirinya, untuk membenarkan hawa nafsunya. Jadi punya pembenaran sebenarnya. Walaupun hujjahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi dia punya pembenaran, punya kilah, punya dalih. Nah, maka kita sebagai murid ingin tabayyun, ingin cek kembali, ternyata ada benarnya juga. Ternyata kita malah termakan kata-katanya. Nabi katakan inna minal kalami lasihra. Sesungguhnya di antara kalimat, di antara ucapan itu ada yang mengandung sihir. Ada yang mengandung sihir. Nah, kata-kata yang indah, yang dia tidak disumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dia giring dengan opini-opini saja. Apa salahnya musik itu kan cuma paduan bunyi-bunyian begini dan begitu. Benda yang saling terpukul satu sama lain itu akan menghasilkan suara yang begini. Itu kan musik. Kan cuma dalih saja. Cara olah dia dalam menyampaikan kalimat-kalimat, punya retorika, ya, punya analogi atau kias, atau dia bandingkan dengan yang lain, akhirnya kita, oh iya juga. Nah, ini kekhawatiran. Maka kalau kita tidak mampu untuk membantah argumennya, nggak usah pamit, nggak usah minta izin. Kalau panitia kajian, ya begitu Pak. Ya. Panitia kajian minta izin. Ya, kalau seperti ini kan tinggal di-cut saja. Ya, dia punya jadwal rutin. Ya, dulu dia mengharamkan, katakan oh ini khurafat, bid'ah, dakwahnya seperti itu.
Ya, menyingkirkan tahayul, bid'ah, khurafat, dakwah TBC dulu ya, di zaman-zaman dulu. Sekarang dia mempopulerkan nih khurafat, bid'ah, tahayul. Udah berubah haluannya. Bolehlah basuh luak lah, boleh ini dan itu. Sudah berubah konsep dakwahnya. Maka orang seperti ini sudah, ya, kita stop. Memang ya sebatas kalau kita ingin menyambung ukhuwah saja kita, afwan Ustaz, untuk berikutnya kita enggak ngaji dulu. Sebatas kalimat itu kita tetap minta maaf kan, afwan kan gitu ya. Ya, afwan Ustaz, kita cukup mengajinya di sini, sampai di sini. Enggak apa-apa. Ya, enggak masalah. Ya. Itu ya tetap kita jalin komunikasi, tafadhal, sebatas ukhuwah saja, tidak ada masalah. Namun untuk mengambil ilmu mungkin tidak lagi ya. Atau dicarilah bahasa-bahasa yang lain sebagai panitia kajian yang memang kita ingin mempertahankan kebenaran dibandingkan sebatas basa-basi. Kebenaran lebih penting untuk kita perjuangkan daripada hanya sekedar takut orang tersinggung, takut guru kita itu tersinggung. Ya. Nah, kita tidak perlu berdebat, menyampaikan hujah. Kenapa kajiannya di stop? Ustaz sampaikan begini, nggak perlu. Ya, mungkin dia punya jawaban di situ, sudah mempersiapkan juga. Ya. Yang akhirnya khawatir kita, malah terima jawaban itu. Itu tadi. Maka di sini ditimbang-timbang dari mana yang lebih aslah, bermaslahat kepada pertama akidah kita. Yang kedua, ya, mana yang lebih dibutuhkan adab dibandingkan akidah. Kalau minta izin itu hanya sebatas adab, sementara mempertahankan akidah lebih penting. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan berikutnya, wallahu taala a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini masalah sehubung ada fatwa MUI tentang haramnya golput. Apakah wajib ikut fatwa tersebut? Barakallahu fiikum. Tidak tahu ini betul atau tidak ini haramnya golput. Perkataan ini resmikah atau sebatas satu orang atau sekelompok orang? Ini perlu jadi ya diyakinkan kembali apa betul ya diharamkan. Dia apakah ini fatwa dikeluarkan oleh lembaga resmi MUI atau ini hanya satu orang atau pribadi-pribadi yang mengatasnamakan MUI atau hanya sebatas anggota MUI saja. Maka ini perlu ya dicek kembali. Allahu taala a'lam. Mungkin kalau ditanyakan apakah memilih atau tidak, ini mungkin yang jadi persoalan ya, menjadi polemik ya. Jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah taala. Kita ya bismillah dengan izin Allah taala kita dalam persoalan seperti ini ya tentu melihat mudarat dan maslahat. Kan seperti itu yang jadi kaidah. Mana ya mudarat teringan dibandingkan dengan mudarat yang ada. Baik, tapi para ulama memberi syarat. Syaratnya mudarat itu nyata. Bukan mudarat dugaan, persangkaan, kira-kira dan katanya. Tapi mudaratnya nyata. Apakah ada mudarat yang nyata ketika kita memilih fulan meninggalkan fulan yang lain? Atau hanya dugaan kita saja? Ya. Kalau ternyata yang satu kafir, yang satu muslim, itu jelas. Nyata itu. Ya, nyata kita pilih muslim. Ikut kita semua pemilu. Ikut kita. Ya, di saat itulah boleh dikatakan haram golput. Yang satu muslim calonnya, yang satu kafir calonnya. Bertarung 01, 02, satu muslim, satu kafir. Itu tidak ada khilaf para ulama itu. Ya, dalam persoalan seperti ini nyata, mudaratnya nyata. Oke, memang mudarat ikut demokrasi ada. Tapi mudarat ketika kita tidak memilih lalu dimenangkan oleh orang kafir, maka ini mudaratnya lebih besar. Itu pertimbangan tadi. Ada dua mudarat memang.
Pertama mudarat ikut demokrasi karena ini bukan dari Islam. Ada mudaratnya, betul. Yang kedua ada mudaratnya kita akan dipimpin oleh orang kafir. Kalau memang kita tidak gunakan hak pilih. Maka mudarat terbesar inilah kita tinggalkan sehingga kita mengikuti mudarat terkecil, akhirnya ikut pemilu, ikut coblos. Maka ini nyata. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Adapun di saat kita buta, ya tidak tahu nih bagaimana yang sebenarnya dengan akidah masing-masingnya ini. Yang kita pikirkan bukan kehebatannya dalam bertahan, kehebatannya di dalam berfilsafat, kehebatannya dalam dunia tata negara, bukan itu. Tapi kita melihat agamanya. Ya. Toh semuanya Islam. Muslim semuanya. Punya kekurangan masing-masing. Dari sisi agama punya kelemahan masing-masing mereka itu. Ya, dan inilah baru sebatas gambaran beginilah masyarakat kita. Ada pada tiga-tiganya itu. Ginilah gambaran masyarakat kita ada pada tiga pasangan calon itu. Nah, bagaimana kita memastikan ini mudaratnya lebih ringan, ini mudaratnya lebih berat? Toh dulu ketika yang dicalonkan itu antara ya, 02 sekarang ya, dengan yang dulu, ini yang mudaratnya lebih ringan, ini dipilih kan? Difatwakan pilih ini. Sekarang inilah yang ditinggalkan. Kemana sih? Apakah justru ini mudarat yang satu lagi lebih? Kita kan belum tahu. Nah, inilah masalah seperti ini nggak nyata, susah kita. Akhirnya Bismillah kalau memang dalam hal ini ya kita tidak perlu untuk berjibaku ikut di dalam mencoblos, sudah tinggalkan. Toh negara juga membenarkan juga, artinya tidak mempermasalahkan kalau orang golput kan tidak ada, ya, tidak dihukum, tidak dipenjara juga karena golput kan. Nah, namun jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Ta'ala, perlu juga kita timbang mudarat berikutnya. Ini ada. Ketika memang kita sebagai seorang yang boleh dikatakan berpengaruh di masyarakat, ya, lalu kita menyampaikan untuk golput dan akhirnya bisa tertuduh sebagai radikal atau tertuduh sebagai anti negara, anti NKRI. Kalau memang itu nyata, untuk meninggalkan tuduhan tadi hanya coblos tiga-tiganya. Ya kan kita ingin meninggalkan mudarat. Maka kita ketika ditanya nyoblos atau tidak, kita sampaikan lagi, kalau tidak nyoblos, apa mudaratnya? Oh ternyata kita dituduh nanti anti negara, kalau begitu ya sudah nyoblos, tapi tiga-tiganya. Kan tidak di absen pas nyoblos itu yang mana kan? Nah, kalau sebatas itu. Tapi kalau memastikan mana mudarat yang teringan dari tiga itu, Allahu a'lam, tidak bisa. Ya. Baik. Allahu a'lam. Tentu masalah seperti ini ada para ulama yang lain yang menjawabnya dan kita tidak katakan pasti ini benar, ya. Allahu taala alam. Silahkan kembali dilihat kepada ya dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka para ulama yang menyampaikan fatwa-fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.